Diberkati oleh Tuhan pada siang hari. Firman hari ini akan diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 dengan tema menang bersama Tuhan. Siapa yang tahu bahwa Tuhan itu menetapkan kita sebagai seorang pemenang? Saudara bisa angkat tangan saudara, amin. Nah, sayang hari ini kita akan melihat firman kitab 1 Samuel 17 ini menceritakan bagaimana peristiwa Daud itu mengalahkan orang Filistin yang namanya itu Goliat. Saya pernah dengar cerita mengenai Daud dan Goliat. Ada yang pernah dengar? Merupakan suatu cerita yang paling umum dan paling dikenal orang, baik waktu sekolah minggu ataupun sampai di masa yang kebaktian umum ataupun kebaktian remaja. Ini salah satu topik yang paling hot ya, istilahnya paling suka diberitakan atau dikhotbahkan di dalam khotbah. Tetapi pada siang hari ini kita akan melihat sebuah peristiwa bagaimana kemenangan itu nggak hanya diberikan Tuhan terhadap Daud, tetapi setiap anak Tuhan mau hidup dalam Tuhan. Nah, kita lihat 17 dari ayat yang pertama. Kita akan lihat di sini saudara bagaimana 1 Samuel ini berbicara mengenai Daud ini memenangkan peperangan melawan orang Filistin. Ya, saya akan bacakan seperti ini. Orang Filistin mengumpul di Soko. Saul dan orang-orang Israel juga berkemah di lembah Tarbati. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopraknya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa depannya, ayat ke-8 dikatakan, ia berdiri berseru kepada barisan Israel, kepada mereka, mengapa kamu bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang dan biarkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, saya lanjut saudara, di ayat 9 dikatakan seperti ini. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, kita baca sampai ayat sini saudara. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ini harus menghadapi orang Filistin. Dan di salah satu orang Filistin ini terkenal seorang pendekar yang namanya Goliat yang gagah perkasa. Ada hal yang mau kita garis bawahi saudara. Perkataannya si Goliat ini dikatakan seperti ini di ayat yang ke-9. Jika ia dapat perang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba dan takluk kepada kami. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa di sini yang ditantang saudara? Adalah orang Israel. Tapi mereka nggak mengetahui bahwa orang Israel itu adalah umat pilihan Allah. Dan di sini mereka ini menantang Allah untuk melawan mereka. Goliat ini dengan sombongnya, karena dia adalah orang yang gagah perkasa,
dan dia ini memiliki perlengkapan perang, maka dia dengan sangat berani bisa berkata, pilihlah satu orang dari antara kalian untuk berperang satu lawan satu melawan aku. Benar nggak saudara? Dan di sini dia bilang, kalau sampai bisa mengalahkan aku akan menjadi hamba kalian. Nah, kalimat ini menggambarkan kesombongan yang Goliat ini miliki. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan sosoknya dan segala kelengkapan yang dia punya. Dan kalau kita lanjut saudara, di ayat yang ke-12 ini dikatakan Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usia. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berpergian mengikut Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab, anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu mengikuti Saul, tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba-domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke tempat 40 hari lamanya. Ayat 17. Jadi berkatalah kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum di Sheva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju dan 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda bagi mereka. Jadi di sini saudara, kita mau melihat bagaimana Daud ini merupakan seorang yang sangat muda dan pekerjaannya apa saudara? Menggembalakan domba-domba ayahnya. Kalau kita mau lihat apakah Daud di sini memiliki background atau latar belakang sebagai seseorang yang bisa berperang? Enggak saudara. Kenapa? Karena kehidupan dia sehari-hari adalah menggembalakan domba ayahnya. Kita mau loncat saudara. Kita mau loncat karena waktu. Kita mau lihat saudara, bagaimana peristiwa ini ketika mereka datang. Ketika Daud datang, mereka itu sedang ketakutan. Dan kalau saudara lihat di ayat 24 dikatakan ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika Goliat itu datang, mereka ini ketakutan. Jadi di ayat 24 dikatakan ketika semua orang Israel melihat lari mereka daripadanya dengan sangat ketakutan, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju ini? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. 26, perhatikan ini saudara. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Kalau saudara lihat di sini, Daud ini mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga dia ini mengerti siapa itu dirinya dan siapa itu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu menghadapi Goliat, mereka ini ketakutan karena mereka nggak tahu bahwa mereka ini memiliki Allah yang hidup. Benar nggak saudara? Makanya dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan. Tetapi Daud bilang begini, siapakah ia yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Berarti saudara, Daud ini mengetahui bahwa dia ini adalah bagian daripada umatnya Allah. Benar nggak saudara? Dan di sini akibat dari pengetahuan dia akan hal tersebut yang dibangun dari hubungan dia dengan Tuhan, kita bisa lihat ketika kita melihat saudara di ayat yang ke-29 dikatakan, jawab Daud, apakah yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti yang tadi, bahwa kalau ada orang yang bisa memenangkan pertarungan itu, maka akan diberikan hadiah oleh raja. Dan saudara bisa lihat di ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi berlawan orang Filistin itu. Saudara bisa bayangin, jadi Daud ini yang tadi dibilang masih muda,
dia ini pergi untuk berkata kepada raja. Apa yang dikatakan? Janganlah seseorang menjadi kecut atau tawar hati. Kenapa? Karena hambamu ini yang akan berperang melawan orang. Mari kita coba bayangkan saudara, ini kan peperangan ya saudara, dan di sini yang mereka sudah tahu yang dilawan ini adalah seseorang yang gagah perkasa, yang memiliki perlengkapan untuk berperang, benar nggak saudara? Dan di sini yang mau ngelawan ini adalah seorang anak kecil, benar kan? Nah kalau kita lihat di sini, kita lihat di ayat yang ke 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa ataupun beruang yang dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, berkali-kali Daud ini menyatakan bahwa dia ini adalah barisan dari Allah yang hidup. Ini yang membuat dia ini gak memiliki ketakutan dalam kehidupan dia. Siapa di sini saudara yang menyadari bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup? Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu sama, Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin saudara. Dan kalau kita menyadari, kita akan memiliki keberanian dan kemenangan. Kita mau lihat saudara di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 31. Dan ini berbicara mengenai kemenangan yang Tuhan berikan kepada seseorang itu yang gak masuk hitungan. Daud itu nggak masuk hitungan saudara, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan di sini seperti ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Perhatikan ayat ini saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, yaitu Kristus, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah memberi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa yang mau firman Tuhan katakan di sini? Kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada Daud walaupun situasi dia itu nggak dipandang oleh orang-orang. Saudara bisa lihat kakaknya itu marahin dia ketika dia itu berkata demikian, kakaknya Daud. Dan di sini firman Tuhan menyatakan apa itu yang nggak dipandang oleh manusia, yang dianggap bodoh itu dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Dan di sini dikatakan apa yang tidak terpandang oleh manusia itu yang dipilih Allah. Dan di sini saudara, firman Tuhan juga menyatakan bagaimana kita yang berada di dalam Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Kenapa saudara? Karena kita ini memiliki roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, gak ada seorang pun yang mengetahui isi pikiran dari seseorang selain roh orang tersebut. Dan firman Tuhan juga berkata, gak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Kristus selain roh Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan juga menyatakan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini telah menerima rohnya Tuhan diri kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Amin saudara. Dan kita mengerti apa yang menjadi hikmatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, kita mau melihat bagaimana kelemahan kita ini merupakan kesempatan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Saul. Saul ini gak mempunyai latar belakang berperang saudara. Dia gak memiliki latar belakang sama seperti kakak-kakaknya yang ditraining untuk berperang.
tetapi di situ Tuhan itu bisa mempermuliakan dirinya. Bahkan kalau saudara lihat, dia mau dipakein baju perang pun nggak bisa. Kenapa? Karena baju itu terlalu besar buat dia. Dan orang udah berpikir nggak mungkin dia bisa mengalahkan. Tetapi firman Tuhan menyatakan di sini kita melihat bagaimana Tuhan ini memilih Daud, orang yang nggak dipandang itu, menjadi orang yang bisa memenangkan pertarungan. Kita bisa lihat ayatnya saudara, di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Dan di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita lihat ayat ini saudara, berarti sumber kekuatan ini bukan berasal dalam diri kita, amin, tetapi berasal dari Tuhan. Dan kalau kita lanjut saudara, di sini kita mau lihat di dalam kitab Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sini saudara, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu dan segala miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, firman Allah ini berkata bagaimana dalam kehidupan kita Tuhan ini telah memilih kita dan memisahkan kita untuk bisa menjadi bagian dari Kristus. Kalau saudara lihat bagaimana Daud ini dibenci oleh Goliat, dan Goliat berkata, siapakah kamu? Tetapi di sini saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan ini memilih orang-orangnya untuk apa? Untuk bisa menjadi bagian daripada kemuliaan dia. Ketika Daud ini menang atas pertempuran, maka nama Tuhan itu dimuliakan. Dan ketika kita ini mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka nama Tuhan itu dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ini merupakan bagian dari mana Tuhan ini mengerti apa yang menjadi penciptaannya dia. Artinya Tuhan ini mengerti bagaimana setiap orang itu perlu mengandalkan dia. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 di sini dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita tahu bahwa kita ini berasal dari mana saudara? Debu dan tanah. Berarti saudara, kita ini sebelum Tuhan mengembuskan nafasnya, kita semua ini enggak memiliki apapun juga. Dan di sini saudara, kita di ayat yang di Mazmur 103 ayat 14 dikatakan, sebab dia, yaitu Tuhan sendiri, tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan terakhir saudara, di ayat 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari 3 ayat ini kita mau melihat saudara, tanpa Kristus kita ini bukan siapa. Kalau Daud ini menantang Goliat, bagaimana kamu datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan nama Tuhan itu dia memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita saudara menghadapi Goliat dalam kehidupan kita menggunakan hal yang sama. Firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada yang ada di dunia. Jadi apapun yang di hadapan kita tahu bahwa roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang menyadari bahwa roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Amin. Dan kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Saya mau